Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 5 dari program studi informatika. Perkenalkan, saya Saru Tobi, perwakilan dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu mengenai uji Wilcoxon Signed Rank. Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan metode ini, tapi tenang saja, di video ini saya akan jelaskan secara sederhana dan mudah dipahami. Jadi, apa itu uji Wilcoxon dan kenapa metode ini penting dalam penelitian? Yuk, kita mulai pembahasannya. Uji Wilcoxon Signed Rank adalah sebuah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur perbedaan median dari dua sampel yang saling berpasangan. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Frank Wilcoxon dan berfungsi sebagai alternatif dari uji T berpasangan, terutama saat data kita tidak berdistribusi normal. Artinya, jika kita memiliki data seperti sebelum dan sesudah perlakuan tertentu, tapi data tersebut tidak memenuhi syarat distribusi normal, maka uji Wilcoxon menjadi solusi yang tepat. Sebagai contoh, bayangin kamu diterima di universitas impian. Wah, semangat belajar langsung naik dong. Tapi apakah itu bisa dibuktikan secara statistik? Nah, disinilah Wilcoxon Signed Rank Test muncul. Dengan uji ini, kita bisa membuktikan apakah perubahan motivasi belajar sebelum dan sesudah diterima di universitas benar-benar signifikan atau hanya sekadar perasaan semata. Nah, fungsi dari uji Wilcoxon ini cukup beragam. Pertama, untuk mengukur perubahan atau perbedaan antara dua kondisi berpasangan. Kedua, digunakan untuk menilai efek dari suatu perlakuan, misalnya sebelum dan sesudah pelatihan, terapi, atau intervensi tertentu. Dan yang ketiga, sangat cocok digunakan ketika asumsi normalitas data tidak terpenuhi, sehingga tidak memungkinkan menggunakan uji parametrik seperti uji T. Jadi, uji Wilcoxon bisa dibilang sebagai metode yang fleksibel dan tetap valid dalam kondisi data yang tidak ideal. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan uji Wilcoxon. Pertama, kita menghitung selisih antara dua data berpasangan. Kedua, abaikan data yang memiliki selisih 0 karena tidak menunjukkan perbedaan. Ketiga, ambil nilai absolut dari selisih, lalu lakukan peringkatan dari yang terkecil ke terbesar. Keempat, beri tanda positif atau negatif sesuai arah selisih aslinya. Kelima, jumlahkan ranking bertanda positif dan negatif secara terpisah. Keenam, statistik uji Wilcoxon T adalah jumlah ranking yang terkecil di antara keduanya. Dan terakhir, bandingkan nilai T tersebut dengan nilai kritis Wilcoxon dari tabel, atau gunakan p-value untuk menyimpulkan hasil uji hipotesis. Definisi dan alasan menggunakan uji Wilcoxon, dan mengarahkan. Uji Wilcoxon Signed Rank adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan median dari dua sampel berpasangan. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon sebagai alternatif dari uji T berpasangan, khususnya ketika data tidak berdistribusi normal. Lalu, kenapa harus menggunakan uji Wilcoxon? Karena metode ini sangat cocok digunakan untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua pengukuran yang saling berpasangan, seperti sebelum dan sesudah suatu perlakuan. Selain itu, Wilcoxon memberikan alternatif yang valid ketika uji parametrik tidak bisa digunakan, misalnya karena data ordinal, skala kecil, atau tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini juga sangat berguna dalam mengidentifikasi efek perlakuan dalam studi eksperimental, sehingga tetap bisa mendapatkan kesimpulan yang kuat, walaupun kondisi datanya terbatas. Dalam uji Wilcoxon, kita menetapkan dua hipotesis. H0 hipotesis 0, maka tidak ada perbedaan median antara dua kondisi. H1 atau hipotesis alternatif, maka ada perbedaan median antara dua kondisi. Untuk menentukan keputusan, kita melihat dari p-value hasil uji. Jika P kurang dari A, maka kita tolak H0, artinya R-nya signifikan. Namun, jika P lebih dari sama dengan A, maka kita gagal menolak H0. Atau dengan kata lain, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Untuk memperjelas pembahasan, mari kita lihat soal dan data penelitian berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat motivasi belajar menjelang tes masuk universitas dibandingkan dengan tingkat motivasi belajar saat sudah kuliah di universitas impian. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. H0, tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi sebelum dan sesudah diterima di universitas impian. H1, terdapat perbedaan tingkat motivasi sebelum dan sesudah diterima di universitas impian. Data dikumpulkan dari sejumlah responden dengan dua variabel utama.
X1, tingkat motivasi sebelum diterima di universitas, Y1, tingkat motivasi setelah diterima. Kemudian, selisih dari tiap pasangan data dihitung menggunakan rumus DI sama dengan II min XII. Setelah peringkatan, maka akan menjadi seperti tabel berikut. Berdasarkan tabel yang telah diperoleh, jumlah data dengan tanda positif 25 orang dengan total ranking 327. Jumlah data dengan tanda negatif 1 orang dengan total ranking 11,5. Jumlah data yang diabaikan DI sama dengan 0, 14 orang. Dengan demikian, N sama dengan 40 minus 15 sama dengan 26, atau jumlah data yang digunakan dalam uji. T sama dengan 11,5, yaitu jumlah ranking terkecil antara total positif dan negatif. Nilai T inilah yang nantinya akan digunakan untuk membandingkan dengan nilai kritis tabel Wilcoxon guna menentukan apakah perbedaan motivasi tersebut signifikan atau tidak. Pada tahap ini, kita memasuki bagian kriteria pengujian dari uji Wilcoxon. Dari hasil uji Wilcoxon yang telah dilakukan, diperoleh nilai T sama dengan 11,5. Nilai ini kemudian dihitung menjadi Z, hitung sama dengan min 4,16, yang berada di luar batas nilai kritis Z tabel, sebesar kurang lebih 1,96. Artinya, hipotesis H0 ditolak dan hipotesis alternatif atau 1 diterima. Dengan kata lain, terdapat perbedaan signifikan antara tingkat motivasi belajar menjelang tes masuk universitas dan setelah diterima di universitas impian. Kesimpulan, motivasi belajar mahasiswa mengalami perubahan setelah mereka diterima di universitas, yang dapat menjadi perhatian penting bagi pendidik dan institusi pendidikan tinggi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam analisis penelitian sosial lainnya.